Jujur saja, selama 2 tahun terakhir, TVN merajai drama Korea dengan drama-drama yang memiliki animasi terbilang bagus. Sedangkan SBS dalam waktu tersebut cukup tertinggal karena beberapa dramanya bahkan dikritik pada segi efek visual atau CGI-nya yang terlihat kaku. Ya, sebut saja drama The King Eternal Monarchs dan juga Alice. Nah, seakan ingin membungkam mulut netizen, pada drama ini mereka melakukan editing yang terbaik. Mungkin kalian sudah bosan ya, pada 2 pertemuan kita sebelumnya, efek animasi selalu mimin puji-puji pada drama ini. Tapi ya memang mau gimana lagi, tidak dapat dipungkiri pada episode ini pun kualitasnya masih tetap terbaik. Dari mulai animasi burung hantu di istana, sampai harimau di tengah hutan, semuanya terlihat cukup realistis dan tidak kaku layaknya yang ada di negeri kita tercinta. Dan kalau ada yang masih bilang ini kurang bagus, kalian harus ingat, ini drama loh, bukan film. Lalu untuk cerita episode 3 ini ada beberapa hal yang menarik untuk dikuak nantinya. Seperti bagaimana Pangeran Yangmyung bisa dikatakan oleh Raja menjadi salah satu orang terdekat dari Haram. Yang padahal kita tahu sedari kecil, Pangeran Yangmyung ini sangat akrab sekali dengan Pangeran Jahat Juyang. Selain itu, di episode ini juga kita kedatangan peran baru, yakni Roh Harimau, yang merupakan dewa gunung yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari sosok iblis. Dia diperintahkan nantinya untuk menjaga Chungi oleh Dewa Samsin. Tapi menurut Mimin, kuatnya Dewa Gunung ini juga pasti suatu saat akan dikalahkan oleh iblis, yang nantinya akan kita bahas di lain video. Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis episode 3 ini, bantu channel Michan ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gomawo! Chungi yang di episode sebelumnya dalam bahaya karena diincar oleh Haram untuk diambil kembali penglihatannya, akhirnya dapat selamat karena ada Dewa Samsin yang menolongnya. Dengan menyamar lagi sebagai nenek tua yang dulu membeli lukisan dari ayahnya Endo, Samsin mengajaknya mengobrol di kemahnya, dan dalam ruang lingkup kemah tersebut, Samsin membuat benteng penglihatan, di mana dengan kekuatannya orang lain tidak bisa melihat keberadaannya dan juga Chungi, sekalipun itu adalah iblis. Dan benar saja, setibanya di tempat tersebut, iblis Haram tidak bisa melihat Chungi. Dan dia pun menjadi bingung, mengapa bau tubuh Chungi ada di sana, tapi tidak dengan keberadaannya. Dan setelah beberapa waktu, akhirnya iblis tersebut pun pergi, dan malah mengamuk kepada para tentara yang ketika itu sedang mencari Haram di hutan. Para tentara itu pun terbunuh mengenaskan, dengan kepala terpenggal dan tubuh yang mulai menghitam. Kemudian Chungi yang tersadar dari pengaruh nenek Samsin langsung bergegas untuk pergi dan meninggalkan perisai tak kasat matanya. Nenek Samsin tak melarangnya karena dia tahu pasti ada Dewa Gunung yang nanti akan menyelamatkan Chungi. Dan benar dugaan nenek Samsin, saat sedikit lagi iblis tersebut bisa membunuh Chungi, tiba-tiba waktu terhenti, yang ternyata itu ulah dari Roh Harimau yang merupakan Dewa Gunung. Dewa Gunung yang menjaga kedamaian di tempatnya pun akhirnya menolong Chungi. Dan mereka pun akhirnya berkelahi, tapi karena Dewa Gunung jauh lebih kuat dari iblis, dia pun dengan mudah memenangkan pertarungan. Dan bahkan dia ini hendak membunuh iblis, tapi Samsin malah datang untuk melarangnya. Rupanya Dewa Samsin melarang karena ada nyawa tak berdosa yang akan ikut mati nantinya jika iblis tersebut dibunuh. Karena sejatinya iblis dan Haram saat ini sudah menjadi satu. Jadi menurutnya untuk mengalahkan iblis mereka harus menunggu sampai iblis itu keluar dari tubuh Haram. Dan walaupun iblis dapat dengan mudah dikalahkan, tapi makhluk tersebut tidak dapat mati dan akan bangkit lagi suatu saat nanti. Jadi satu-satunya cara mengalahkannya adalah menyegelnya pada suatu objek yang tak bisa dihancurkan. Dan objek tersebut yang nanti akan dibuat oleh Chungi. Kekuatan iblis pun mereda dan Haram kembali ke wujud manusia. Chungi menjadi terkejut karena tiba-tiba ada Haram yang terjatuh menimpanya dalam keadaan sekarat. Dia pun membawa pulang Haram dan merawatnya di sebuah gudang. Dan hilangnya Haram ini pun langsung ditanggapi oleh banyak orang. Dari mulai pihak istana yang menyuruh Pangeran Yangmyung untuk mencarinya, sampai warga desa yang sangat menghormati Tuan Ilwolsong. Nah, di sisi lain, tewasnya bala tentara dengan cara misterius
membuat Dukun Misu dan Pangeran Juhyang menjadi penasaran. Mereka pun datang langsung ke TKP untuk mencari kebenarannya. Dan berkat penglihatan mistisnya, Dukun Misu tahu kalau pelaku dari pembunuhan tersebut pastilah dilakukan oleh iblis. Kemudian tak hanya Dukun Misu dan pangeran kedua yang ke TKP, Pangeran Yang Myung pun datang di sana untuk mencari Cendikawan H. Dan melihat mayat yang begitu mengenaskan, dia pun langsung bergegas untuk menemukan Cendikawan H atau Haram ini hari itu juga sebelum matahari terbenam. Di gudang, Haram yang belum pulih dari sakitnya tersadar, dan dia pun duduk termenung di halaman sambil memikirkan. Apakah firasatnya benar kalau wanita yang ditemuinya selama ini adalah wanita yang sama dengan gadis kecil cinta pertamanya semasa kecil? Apalagi dia sulit untuk memastikannya, karena ketika dia tersadar, Jungi sedang tidak ada di sana untuk meminta pertolongan kepada Master Chue dan juga Bugyeonjo. Lalu setelah itu, Haram yang tahu pasti tangan kanannya sedang mencarinya, sekarang mulai bersiul untuk memanggilnya juga kuda kesayangannya. Dan tak butuh waktu lama, kuda pintar yang peka akan suara majikannya langsung dapat menemui tuannya tersebut. Dua sejoli ini pun akhirnya bertemu, tapi belum sempat mereka berbicara banyak, Muyong harus bersembunyi karena Chungi juga tiba di sana. Lalu akhirnya Haram yang memang sedari tadi menunggu Chungi karena penasaran langsung bertanya, siapa sebenarnya nama dari gadis di hadapannya ini? Dan dengan malu-malu kucing, Chungi pun menjawab kalau namanya adalah Hong Chungi. Dan episode ini pun berakhir sampai di sini, di saat Haram terdiam terkejut karena mungkin hatinya ini sedang merasa senang atau berbunga-bunga karena orang yang ia rindukan selama 19 tahun kembali ke hadapannya. Oke, kalau kalian suka dengan konten-konten dari Mimin ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Cara pamit, see you sahabat Micapedia.